Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Syahri. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Hari ini kita belajar matematika. Apa kabarnya? Sebelumnya Bapak absen. Pertama Abdurrahman. Hadir. Adelia. Aska. Busairi. Huda. Alia. Amila. Amira. Amrullah. Ayudia. Delima. Dimas. Epa. Gina. Halimah. Reja. Mursidi. Hajar. Syari. Wapa. Nabila. Nadia. Norwedi. Norliana. Norasipa. Rahmawati. Rais. Rasipa. Rizky Adiano. Rizky Saputra. Aidil. Aulia. Ya, dah. Berarti 9 yang tidak hadir. Dah, oke. Nah, jadi kalian sudah tahu permainan catur? Siapa yang tahu angkat tangan? Tahu. Siapa lagi yang tahu? Nah, sebagian sudah ada yang tahu. Nah, contoh catur. Nah, ini apa namanya? Papan catur. Biasanya papan catur ada hitam, ada putih. Nah, di sini ada juga ada putih, ada hijau. Tergantung papannya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang konsep matematika yang berhubungan dengan permainan catur. Sebelumnya, di catur, ini apa namanya? Pion. Kelihatan? Nah, kelihatan. Nah, ini namanya pion. Kalau pion itu pergerakannya kayak Pak? Maju 2 langkah atau 1? Berarti maju. Ayo. Nah, ya, yang awalnya di sini dia maju ke depan. Nah, itu ya konsep perpindahannya digeser. Diapain? Digeser mah. Nah, dalam matematika konsep pergerakan seperti catur tersebut atau pergeseran ada yang namanya translasi. Translasi itu
tergabung di transformasi geometri. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang translasi. Konsep translasi yang akan kita hubungkan dengan permainan catur. Oke. Nah, sebelum masuk, berarti tadi yang awalnya di sini terus maju ke sini, maju berapa kotak? Berarti bergeser ke depan 2 kotak. Ya, 2 langkah, 2 kotak. Oke, kita masuk ke materi kita. Transformasi geometri. Kata transformasi itu berasal dari transform atau berubah. Nah, jadi transformasi bisa kita artikan sebagai perubahan. Dan geometri adalah bangun geometri. Bangun apa? Bangun datar. Nah, kan ada bangun ruang. Nah, kalau bangun datar itu namanya geometri atau 2 dimensi. Nah, berarti transformasi geometri adalah perubahan bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memadukan literasi matematis dengan kreativitas bermain catur sehingga memahami translasi dalam konteks nyata dan menerapkan model vektor secara tepat. Nah, perubahan objek geometri seperti garis, titik, maupun. Apa saja jenis transformasi geometri? Nah, perubahan itu kan ada banyak. Di perubahan geometri itu ada 4. Yang pertama, translasi. Yang kedua, refleksi. 3, rotasi dan dilatasi. Nah, ada 4 perubahan geometri. Translasi itu pergeseran, refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran, dan dilatasi itu pembesaran atau pengecilan. Jadi kalau ini bangun ruangnya bisa dikecilkan atau dibesarkan. Nah, tapi hari ini kita akan fokus tentang translasi, tentang pergeseran. Coba ada yang bacakan, tolong satu. Siapa mau? Siapa yang mau baca? Translasi adalah, ayo. Ayo kata, yuk, ayo. Translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Oke, dah sip. Thank you. Nah, jadi translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu. Artinya, perpindahannya ada arah dan sejauh apa ditentukan. Jadi kan bisa kita pindahkan sekehendak kita. Contoh kayak pion tadi, ini hanya bisa maju selangkah atau 2 langkah. Nah, jadi kada bisa ke kiri atau ke kanan karena sudah ditentukan. Nah, yang paling penting adalah tidak mengubah bentuk maupun ukurannya. Nah, misalkan suatu benda ban kam geser, kada mungkin berubah bentuk. Ya, nah, itu pengertian translasi. Terus ada rumus translasi. A, X, Y. A, X, Y ini titik. Jadi misalkan titik A, X, Y. Jadi kita bisa titik X, Y.
Terus ditranslasikan atau digeser dengan vektor A, B. Nah, ini kita membahas tentang vektor. Nah, vektor T, A, B. Nah, kan kamu tahu tadi pergeseran itu ada ke kiri, ke depan dan ke belakang. Nah, di vektor ini menentukan arah atau sejauh mana benda itu bergerak, ke arah kanan atau ke arah depan, ke arah kiri atau ke arah belakang. Nah, jadi A ini adalah penentu arah untuk titik tersebut ke arah kanan atau kiri. Sedangkan B itu ke arah atas bisa atau ke bawah. Nah, itu. Jadi A ini menentukan ke atas ke bawah, sedangkan A ini ke kiri ke kanan, B ke atas ke bawah. Nah, tapi harus kita ingat ada pergerakan horizontal. Jika ke arah horizontal, jika ke arah kiri, misalkan geser ke kiri, itu bilangan A-nya nih, berarti nih harus negatif. Sedangkan ke arah kanan, itu positif. Sedangkan ke atas, kalau pergerakan secara vertikal atau atas bawah, kalau ke atasnya, ke bawahnya, ada yang masih membingungkan? Ya, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh translasi untuk bangun datar. Apa itu? Apa nih? Bangun datarnya? Segitiga. Nah, soalnya contoh translasi segitiga biru menjadi segitiga merah. Bangun tersebut ditranslasikan. Nih, perhatikan, ditranslasikan 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke atas. Jadi kita tentukan dulu vektornya berapa. AB. A-nya akan terjadi tadi 5 ke langkah ke kiri. A-nya berarti arah kiri? Ya, negatif min 5 atau minus 5. Nah, terus yang B-nya 7 langkah ke atas, berarti 7. Nah, berarti vektor translasinya negatif 5,7. Nah, jadi sini kan ada titik A, B, C. A-nya 6,1 dengan vektor translasi adalah negatif 5,7. Nah, 6 ditambah negatif 5 itu berapa? 1 ditambah 7? 8. Nah, berarti A 6,1 setelah digeser sebanyak kiri 5 dan ke atas 7, maka hasilnya adalah dia pindah ke 1,8. Nah, ini ada 2 titik lagi. Siapa yang hendak mencoba? Ada yang hendak mencoba? Ayo.
Ayo, ayo. Ada anak mencoba? 2 titik, 2 titik. Najar, mencoba lah. 1, 1, 1. Ya, 12. Nah. Iya, betul. Lanjut, Binyan ada? Alia? Darliana? Iya, iya. Nah, ya. Nah, ini kan negatif 12 ditambah negatif 5, 7. 1 tambah 7, 8. Ini sudah pas. 9 ditambah negatif 5, 4. 6 ditambah 7, 13. Ya, sip. Nah, ini berarti hasil pergeseran dari segitiga ini. Contoh gambar segitiganya setelah ditranslasikan. Nah, berarti 1,8 berarti di sekitar di sini. Nah, setelah digeser, Sarah. Nah, tuh. Ada yang ditanyakan tentang translasi lagi? Oke, tidak ada. Nah, ini contoh penggunaan translasi. Nah, kita akan masuk ke penggunaan translasi di catur. Seperti contoh di awal tadi. Seperti contoh di awal. Ini ada pion. Posisi awal pion. Posisi awal pion. Posisi awal pion ada di berapa? Berapa? 2,2. Tadi kan kalau dalam permainan catur, pion itu cuma bisa maju 1 langkah atau 2 langkah di awal. Kalau misalkan yang awalnya catur ini di 2,2, terus dia maju ke berapa nih? 2, ditranslasikan ke 2,4. Nah, pion yang awalnya 2,2 terus kita geser ke 2,4. Pertanyaannya, vektor translasinya berapa? Berapa? Tadi kan T itu A, B. A ini geser ke kiri ke kanan. Nah, lihat yang pion tadi ada geser ke kiri atau ke kanan? Ada. Berarti A-nya ada geser ke kiri ke kanan? Berarti A-nya 0. Betul, Sari. Yang B-nya kan maju atas atau bawah?
Atas. Atasnya berapa berarti? 2. Nah, berarti pergerakan catur, khususnya bidak pion ini, yang awalnya di sini, terus kita gerakan di sini, maka vektor matematikanya adalah 0,2. Nah, itu penggunaan konsep translasi di permainan catur. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang penggunaan translasi pada permainan catur, ada lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan per kelompok. Sini sudah dibagi 4 kelompok. Nah, jadi tugasnya adalah kalian mengerjakan LKPD ini masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakan, nanti akan dipresentasikan. Di sini di lembar kerjanya sudah tertulis instruksinya, apa yang harus kalian lakukan. Tapi jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bapak. Waktu untuk mengerjakan adalah 30. 20 menit untuk waktu mengerjakan. Ya, ini Bapak bagikan kelompok 1. Silakan kerjakan. Kelompok 2 silakan kerjakan. Kelompok 3 silakan kerjakan. Dan kelompok 4. Waktu kalian 20 menit. Ayo. Dan yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kamu. Karena gambar di mana posisi awalnya dengan posisi akhirnya, hanya dicari vektor translasinya berapa. Silahkan saling diskusi. Ya itu kan ada perintahnya, ada yang takut nih. Hah? Anggap aja 7 tuh. 7. 8 ya. Tuna situ juga hendak melihat.
Kenapa? Ini kan koordinat awal. Koordinat awalnya di mana aja nya? 5. Koordinat akhirnya di berapa? Nah, 52 tulis aja. Di sini 5152. Ini kan notasi vektornya. Vektornya berapa tadi yang kayak ini? Ini kan pion 0,2. Nah, berarti yang itu tadi pindah berapa? Itu. Yang ditaruh nih? Yang mana? Hmm. 2,1 di mana? 2,1 kan sini. Habis itu nya geser ke 3,3 di mana? Nah, ya di situ kan berarti koordinat awalnya di sini. Koordinat akhirnya di sini. Nah, berarti nya geser ke kiri ke kanan berapa? Dari sini ke sini? Ke sini dulu. Samping. Apa? Sudah? Mana? Ratu di mana? 4,1. Ratunya perintahnya berapa? 7, berarti di 7,4. Berarti nya ke kanan berapa? 3. Ke atas? 3. Nah, berarti vektornya? Nah. Hah? Pion lawan benteng kalau tuh. Coba ada perintahnya apa? Bentengnya awalnya di mana? 1,1 di mana? Ya, habis itu pindah ke mana aja nya? 1, berapa? 1,1. Kan ini titik awalnya nih dari 1,1 di mana? Ke 1, 1. Nah, berarti T-nya ke kiri ke kanan ada? Ke kiri ke benteng tadi di sini. Habis itu nya ke sini loh. Ada ke kiri ke kanan enggak ada? Berarti T-nya nah. B-nya nah, tulis saja. Ini yang jadi yang negatif. Menolak ditambah lah. Ini ada mundur kah? Awalnya di 83. 63. Nah, itu ada mundur ada. Ada ke kiri kah ke kanan? Ke kiri. Nah, tuh negatif positif. Negatif. Nah. Iya. 6. Ya, itu dia. Sambung dari 6. Nah, Kan tadi dari 2,1 nya dikasih 1 kali ke 3 loh. Kalau dari 3 ke atas itu dari awal sekali. dari Dari sini. Apa? Ya, jawab situ. Gambar dulu di mana lokasinya lah. Misalkan ya di sini benteng, tulis benteng halus-haluskin enggak ada Bapak? Di gambar caturnya tuh ya, olah posisinya misalkan ratu, tulis saja ratu halus-halus. Posisi awal di mana?
Apa itu? Posisi awal raja. Ya, sip. Nah, ada apa? Bujuk aja. Dah. Ulah anunya. Ratu itu awalnya di mana? Tulis ya ratu. Sudah kah? Kerja sama tuh nah. Dah. Sudah. Jawab. Posisi awalnya di mana? Pion di mana pion? Sini Pak 2,2. Nah, boleh. Di sini 2,2. 2,2. Habis itu di sini pulang lah. 2,2. Hasilnya Pak. T-nya berapa T-nya? T-nya di Ada. Ini kan posisi akhir. Posisi awal, posisi akhir garis ini lompat ini. di sini Pak. Di sini. Parak-parak aja. Jangan yang kedua ya. Nah. Posisi akhir pion itu di mana? 2,5. 2, nah, tulis. Ini Pak. Nah. Nah, vektornya berapa? 1,1. Nah, itu jawab apa kesulitan. Tulis no. Apa? Kayaknya Pak. 0,3. Benteng yang 1,1. Iya. Olah sini nah. Ini benteng ini dekat sini kalau. Benteng juga sini. Kena panahi. Ya. Halus-halus ya Bapak. Nah, panahinya maju. Nah. Pion. Dah. Tulis sama kelompok. Empat koma satu. Ini titik awal kah? Iya. Akhirnya tulis saja. 3,3. Lah ini kan vektornya. Ditulis saja sini. Ini kan 4,1. Akhirnya 7,4. Berarti nah diolah panah ini 7,4. Habis itu nih tambahin nah. Ini kan ratu dari sini loh. Olah panah ke sini nah, belok-beloknya. Ada maksudnya itu ini ditambah terus hasilnya di sini. Ya itu vektornya aja yang di sebelah sana tuh. Kenapa? Pas saja. 7,4 tuh di sini. Ini nah, olah panah sedikit. Kan ini bersambung. Tuh 3,3 kalau. Tidak ada kesulitannya. Ya, olahan makan nah. Nih rajanya kayak ini loh. Olah panah aja nah. Panah. Ya. Ini dari sini ke sini. Ini apa? Raja Aja bergerak ke sini. nah, ya panah sedikit aja. Ke depan. Halus-halus ya kalau Bapak. Nah, dah.
Emang nih Ya, ini ya. Berapa kali bergerak bentengnya? 2 Nah, awalnya di 83. Habis itu nih 81 ke 8. 3 Habis itu ke 63. 63 mana? balung kah? Mana? Berarti mundur lagi lah. 6. Ini 7. Ya kalau 6, 7, 8. Nah, bahasa. Hah? Iya, iya selaju akan naik. Ini kan berarti 8 di sini. Baik nah. Ada saya punya kamu. Oh, sudah dipadahi tadi. Belum mati 8 bisa. Jangannya diganti. Nah. Apa? Dah. Tuh, apa kesulitannya? Nah, bujur. Ada Bapak? Kamu gambar ya? Ini gambar. Bagus ya. Bujur ya Bapak, kan udah tadi dari 2,1 jadi 3,3 loh. Heeh. Yang Gajah. dari 3,1 ke 5,3. Nah, Dah lah. diolah garis nah, pergerakan. Berarti ke sini, panah olah panah. Iya, sip. Nah, pas kalau nah, ini lagi apa tuh kesulitannya? Wah, gak ada darah. Nah, bagus saya. Dah. Ayo sudah. Gawi. Ayo kesulitannya Pak. Tulis panjangnya. Tulis nama kelompoknya, jangan keringat. Di belakang boleh, tempat kosong aja. Ya, kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3. Tulis nama kelompoknya. Di bawahnya kah? Ya. Ya, kelompok 4. Apa? Ada udah baik.
Lebih susah aja Pak. Ya, masih ada waktu. Silakan selesaikan. Apa lagi Pak? Baru. Sudah semua kah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kalau sudah semua, waktunya presentasi. Presentasi 4 kelompok. 4 kelompok presentasi. Dari kelompok siapa yang anak duluan nah? Yang maju 2 aja Gin. Nah. Supaya kada berabut. Nah, deh kelompok siapa yang duluan maju? Kita undi. Ya, kelompok yang pertama maju adalah kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Berdua. Oh ya sudah perkataan. Ayo. Pak Adel. Assalamualaikum, perkenalan kelompok siapa aja dari kelompok 1. Nah, gitu. Ayo. Yuk nak ready. Ayo Gina, maju Gina. Baris di tengah. Nah. Diam. Tengari kawannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang beranggota Eva Putri Gina, Noviana, M. Fahri, Perwedi, Muhammad Mursidi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jelaskan posisi awal caturnya kayak apa, habis itu geraknya kemana? Tampayakan. Apa? Ya.
Yang lain dang hari. Lihatin. Nah, 5,1 di mana? Tunjuk. Nah, habis itu 5, posisi akhirnya tambahkan. Nah, ya, berarti vektornya 0,1 karena ini cuma maju 1. Lanjut. Iya, yang T. Tengah hari. Ya. Terus, dah. Ya. Ada kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Ada yang memberi tanggapan untuk kelompok 1? Pak, gambarnya kada jelas. Siapa tahu? Ada yang hendak ditakuni? Kelompok 2 ada yang ditakuni dengan kelompok 1? Kelompok 3? Kelompok 4 ada? Jawab ya. Kenapa banyak tip X ya? Nah, salah. Nah, sudah menjawab? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Belum. Silau. Di tangan. Yuk, mulai. Benip. Ya, silakan. Posisi awalnya dulu, posisi awal apa? Bidak caturnya apa buat kamu? Kuda. Nah, kudanya awalnya di mana? Tampakkan. Kudanya awalnya di mana? Berapa? 2, nah, habis T-nya bergerak ke nyaring. 3,3. Berarti vektornya 1, nah, lanjut yang kedua, bidak kedua apa? Bidak kedua adalah badan ini awalnya berada di titik 3,1. Titik akhirnya berada di 5,3 dan vektornya adalah 2,2. Nah, dah. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Apa? Ayo, Ja. Kelompok 1 ada yang ditakuni? Lihat, tampakkan. Ada? Ada. Kelompok 2? Kelompok 3? Ayo, angkat tangan. Nah. Kesimpulannya. Berarti jelaskan ya pergeseran kuda, vektornya kayak itu loh. Nah.
Kuda itu kan dalam permainan catur bentuknya L. Nah, makanya gesernya ke kanan berapa, ke atas berapa. Nah, jelaskan aja. Ayo. Yuk, Sairi. Ayo. Dalam permainan catur, itu kan peraturannya kuda itu bentuknya jalannya L. Nah, di buan itu pergeserannya jadi misalkan ininya L itu berapa ke kanan, ke atas berapa. Nah, itu aja. Ke kanan berapanya? Nah, tuh tadi dengar ada? Kelompok 3 dengar ada? Nah, ya udah. Kelompok 4 ada yang takut nih? Tidak, ya. Karena ada pertanyaan, terima kasih. Kelompok 2 tepuk tangan. Sudah ada duduk. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Sama aja. Kada tahu anunya website. Ya, kelompok 3 aja. Sudah rezekinya. Dah. Iya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. Nyarinya. Ya. Habis itu presentasi mulai. Pion awal apa? Itu apa aja bidaknya? Pionnya awalnya di mana? Posisi awalnya di mana? Bebas. Ini dari 4,1. Vektornya adalah 7,4. Posisi akhirnya di Posisi akhirnya 3,3. Dari sini ya, jadinya ke kanan dulu. kanan dulu ke atas. Nah, ya. Habis itu Dari pionnya 2,5. 2,5 di sini. Dan vektornya adalah 2,7. Jadi dihasilkan 0,3. Jadinya ini vektor. ya. Nah, ada yang ditakuni dengan kelompok 3? Kelompok 1 ada? Ada. Kelompok 2? Ada takuni? Kelompok 4? Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Udah. Penutup kelompok 4. Ada. Waalaikumsalam.
Nyaringi. Posisi awalnya nyaringi. Jelong Dimas. Coba nyaringi Mas. Ini kan di posisi awal benteng. Ayo. Posisi awal benteng di 1,1 ke 1,4. Vektornya 0,3. Posisi awal pion dari 2,2 ke 2,5. 2,2. Vektornya 0,3. Sudah? Ya, kalau ada pertanyaan, ada yang menanggapi? Ya, mau Sidi apa? Ngeliat gambarnya aja. Ada coketan beda tipik X. Nah, Sulit di awal karena kami kurang paham. Setelah kami paham soalnya terasa lebih mudah. nah. Sip. Kelompok 2 ada yang menanggapi? Kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Lah, kumpul. Hasilnya kumpul. Kelompok 4 kumpul. Nah, dah tadi kayak Pak. Setelah mencoba pergerakan bidak catur dengan translasi, apakah sulit? Ya. Mudah? Mudah. Tetap. Nah, karena sudah presentasi dengan bagus, kegiatan kita selanjutnya. Tapi masalah translasi sudah finish? Paham? Vektor sudah tahu, ke arah kanan kiri tahu, atas bawah. Nah, kita di penghujung pembelajaran. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin kalian menulis pertanyaan, jawaban tentang kegiatan kita hari ini. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah, Dangari. Bapak tuliskan. Masing-masing tulis apa? Ya. Masing-masing. Halus-halus ada Bapak aja, bagi berapa kah? Yang kedua, ya Bapak beri waktu 10 menit. Iya. Tulis namanya. Terus jawab itu.
Ya, jawab langsung. Tulis. Ya, tulis, Pak. Bagi kertas, Rabit. Nah, mau diputar kan ya. Aduh. Nah, Pak. Kertas.